Itu pesawat Sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi kepala dan rahang yang menggunakan film radiografi khusus. Pesawat Sinar X yang mudah dipindahkan dari suatu ruangan ke ruangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat radiologi, yaitu apa yang dimaksud X-ray konvensional dan X-ray mobile. Di sini saya tidak sendirian, yaitu saya memiliki kelompok teman-teman kelompok, yaitu saya sendiri dengan Bima Zaki Amar Gunardi 2019-30-141 dan teman saya Perkenalkan, nama saya Septian Trinugraha dengan NIM 2019-3010072. Oke, langsung saja masuk ke materi. 2000 years later. Oke, kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu materi X-ray konvensional. Untuk pengertiannya sendiri, X-ray konvensional yaitu pesawat Sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi kepala dan rahang yang menggunakan film radiografi khusus. Nah, jadi X-ray konvensional ini digunakan untuk pemeriksaan radiografi ya, yaitu bisa gigi, bisa rahang, bisa tulang-tulang pada tubuh. Misal nih kita patah di sini nih, nah kita mau ngecek nih yang patah itu yang sebelah mana untuk sebelum terapi selanjutnya. Terus untuk cara kerjanya sendiri, ketika pemeriksaan X-ray dilakukan, mesin akan mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik secara singkat ke tubuh untuk memindai kondisi tubuh bagian dalam. Radiasi yang diserap oleh masing-masing bagian tubuh akan berbeda-beda. Inilah nantinya yang membuat hasil foto X-ray menampakkan perbedaan warna dari putih, abu-abu hingga hitam. Jadi di sinar X-ray itu tidak dapat menembus bagian atau benda apa ya yang padat. Jadi X-ray itu tidak dapat menembus tulang. Yang dapat dia tembus itu cuma kulit sama jaringan-jaringan lunak yang di luar-luar nih. Ya bisa. Jadi nanti di filmnya yang hitam itu berarti sinar X-nya itu tidak sampai ke filmnya. Seperti itu. Kalau yang warna putih itu masih dapat sinar X. Terus ada blok diagram nih. Nah, blok diagram ini yang pertama itu ada rangkaian power supply. Nah, power supply ini digunakan untuk sumber tegangan pada rangkaian X-ray. Jadi itu supply-nya ini menjadi sumber tegangan dari rangkaian-rangkaian selanjutnya. Dari rangkaian timer, rangkaian HTT, rangkaian filamen, sama rangkaian X-ray tube. Selanjutnya ada rangkaian timer. Nah, rangkaian timer sendiri ini digunakan untuk itu proses proses penyinaran atau eksposi. Jadi berapa lama sih waktu eksposi yang ingin dilakukan, seperti itu. Terus rangkaian HTT. Rangkaian HTT sendiri ini adalah rangkaian untuk menghasilkan tegangan tinggi dengan memanfaatkan sistem dari trafo step up pastinya. Itu perbandingannya kalau nggak salah itu dari 1:1000. Terus selanjutnya ada rangkaian filamen. Nah, rangkaian filamen ini digunakan untuk pemanasan filamen supaya jadi di X-ray itu sebelum melakukan expose, nah X-ray itu tuh harus dipanasin filamennya supaya elektron-elektron yang ada di filamen itu muncul. Nah, nanti terus dikagetkan dengan tegangan tinggi itu. Nah, terbentuklah X-ray. Yang terakhir ada X-ray tube. Nah, X-ray tube tersendiri ini
itu sebenarnya ada dalamnya tuh ada anoda, katoda, ada rotor, ada stator seperti itu. Terus di rangkaian X-ray tube ini juga ada kolimator buat ngatur luas penampangnya, itu luas peninaran maksudnya. Jadi seperti itu untuk blok diagram. Lanjut untuk bagian alat sinar X konvensional. Yang pertama itu ada tabung sinar X. Pada tabung sinar X terdapat komponen-komponen yang sama dengan jenis pesawat sinar X yang lain, yaitu dua buah kutub anoda dan katoda, dan focusing cup. Jadi di tabung sinar X ini ada katoda. Katoda itu yang filamen ini. Terus untuk yang anoda itu ada yang ini, tungsten anoda. Jadi anoda ini terbuat dari tungsten. Ini ada rotor, ini ada stator buat muterin si anodanya ini. Terus ada glass envelope. Glass envelope tuh kaca di luar tubnya itu maksudnya. Terus lanjut ada kolimator. Kolimator adalah komponen yang terpasang pada jendela tabung yang berfungsi untuk membatasi lapangan penyinaran agar bisa disesuaikan dengan luas objek dan juga sebagai titik sentrasi lapangan penyinaran. Kolimator dilengkapi dua knob untuk membuka dan menutup pembatas dan lampu untuk membantu menentukan lapangan penyinaran. Jadi di kolimator ini ada dua knob nih. Yang satu untuk ngatur lebarnya, terus yang satu untuk ngatur panjangnya. Itu buat itu penyinaran expose-nya itu seberapa sih besarnya. Terus ada tombol buat lampu. Lah lampu ini dibuat kayak simulasi penyinarannya, itu mau seberapa sih besarnya, itu seperti gitu. Terus lanjut ke kontrol panel. Kontrol panel merupakan komponen untuk mengatur faktor eksposi. Pada kontrol panel biasanya terdapat KV selector untuk mengatur tegangan tabung, MA selector untuk mengatur arus tabung, timer selector untuk mengatur lamanya waktu penyinaran. Terus ada indikasi KV, MA, dan fokus selector untuk menentukan besarnya kecilnya fokus. Jadi di sini tuh ada knob-knob nih. Ini ada knob KV, ini timer. Terus di sini ada MA dan juga ada indikator. Ini sebagai KV meter sama MA meter. Seperti itu pada kontrol panel. Terus lanjut ada hand switch. Nah, hand switch ini adalah tombol yang digunakan untuk meready atau mengekspos untuk sinar X ya. Jadi radiografer itu tidak boleh pada satu tempat pada pesawat sinar X-nya. Jadi harus ditempatkan di ruang sendiri. Nah, untuk mencet ready sama expose-nya diperlukan tombol hand switch ini. Jadi dari jarak jauh gitu ngaturnya. Lanjut generator. Generator ini berfungsi sebagai penghasil tegangan tinggi pada pesawat Rongsen. Nah, untuk generator di pesawat X-ray yang konvensional ini memanfaatkan generator trafo step up. Jadi yang digunakan itu trafo step up. Seperti yang sudah saya bilang tadi, perbandingannya itu antara 1:1000. Terus di dalam trafo ini, atau disebut juga HTT tank biasanya, itu ada trafo, habis itu ada penyearah juga di sininya, terus sama oli. Nah, oli itu biasanya digunakan sebagai pendingin di trafonya itu supaya tidak panas kan, dan juga sebagai isolator seperti itu. Terus nah, ini untuk blok rangkaiannya dari pesawat X-ray konvensional. Jadi awalnya itu dari tegangan sumber AC atau PLN lah biasanya yang kita sebut. Itu terus masuk ke KV selector. Ini tuh namanya transformator untuk mengatur KV-nya. Terus habis masuk KV selector, masuk ke timer. Nah, timer ini digunakan untuk yang seperti tadi saya bilang, untuk mengatur lamanya proses eksposi. Nah, habis itu masuk ke HTT.
HTT ini yang generator tadi sebagai penghasil tegangan tinggi. Habis itu disearahkan, baru masuk ke X-ray tube yang anoda sama katoda. Nah, yang di bawah ini ada MA selektor. Nah, jadi di sini untuk ngatur MA-nya itu dari bawah. Terus ada ini knop-knop selektor ding, ini selektor MA juga. Terus nah di sini ada 2 trafo nih. Kenapa pakai 2 trafo? Karena di filamen X-ray tube itu biasanya terdapat 2. Jadi ada yang kecil sama besar. Seperti itu. Nah, trafo yang digunakan di sini tuh trafo step down. Dari 220 dikecilin dari jadi 24 kalau nggak 16 beberapa gitu. Terus yang HTT ini step up seperti itu. A few moments later. Oke, untuk X-ray mobile untuk yang pertama itu pengertian. Jadi pengertian dari X-ray mobile adalah pesawat sinar X yang mudah dipindahkan dari suatu ruangan ke ruangan yang lain. Pesawat sinar X terdiri dari sistem dan subsistem sinar X atau komponen. Sistem sinar X adalah seperangkat komponen untuk menghasilkan radiasi dengan cara terkendali. Jadi pada X-ray mobile ini sama sistem kerjanya sama kayak yang konvensional. Bedanya cuma di generator sama mobilitasnya. Seperti itu. Cara prinsip kerja secara umum itu sama. Ini secara kerjanya, ketika pemeriksaan X-ray dilakukan, mesin akan mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik secara singkat ke tubuh untuk memindai kondisi bagian dalam. Radiasi yang diserap oleh masing-masing bagian tubuh akan berbeda. Nah, kan secara sistem kerja sama X-ray konvensional dan mobile itu sama. Lanjut untuk blok diagram. Jadi pada X-ray mobile ini terdapat baterai sebagai sumber tegangannya, nggak cuma PLN. Jadi kalau dari baterai, dilihat dari blok diagram ini, inputnya kan baterai, terus masuk ke inverter. Nah, inverter itu adalah alat yang digunakan untuk merubah tegangan DC menjadi AC, inverter. Terus ada first trans, itu maksudnya trafo yang pertama, yaitu untuk mensuplai tegangan-tegangan yang membutuhkan tegangan. Nah, di sini ada super capacitor block. Nah, fungsinya ini untuk menyimpan kapasitas ini tegangannya untuk kapasitor. Terus ada power board, charger board, terus ada motor control board. Nah, ini motor kontrol ini digunakan untuk mengatur motornya pada roda-roda ketika mau dipindah-pindahkan. Interface board ada dari PC, terus dari control panel masuk ke interface board. Ada vitamin board, ada fed board. Terus ada high voltage transformator. Nah, high voltage transformator pada X-ray mobile ini menggunakan high frequency. Jadi sistemnya tuh beda sama yang konvensional tadi. Kalau yang tadi kan pakai trafo, kalau ini pakainya high voltage. Terus ada X-ray tube dan juga kolimator untuk mengatur luas penyinarannya. Masih sama untuk X-ray tube sama kolimator di X-ray mobile. Lanjut untuk bagian-bagian alat masih sama. Yang pertama itu ada tabung X-ray. Tabung sinar X merupakan bagian pesawat yang menghasilkan sinar X. Tabung sinar X digunakan dalam pesawat tersebut alat jenis anoda apa ini? Anoda bergerak. Terus ini ada stator, karena ini menggunakan jenis anoda yang statis ya, bukan yang dinamis. Terus ada katoda, anoda, masih sama. Ada window ini buat keluaran X-ray-nya. Nah, di dalam X-ray tube itu ada katoda. Katoda adalah tempat elektron-elektron dihasilkan. Katoda terbuat dari filamen tungsten
seperti dilihatkan pada gambar. Nah, jadi ini filamennya ini terbuat dari tungsten. Ini katoda, ini juga katoda. Ada yang bentuknya spiral kayak gini, ada juga yang kayak gini. Untuk katoda. Terus kalau anoda, ini juga masih bagian dari X-ray tube. Itu merupakan sasaran dari elektron-elektron yang dipercepat. Area tempat tumbukan elektron pada anoda disebut bidang fokus atau focal spot, seperti diperlihatkan pada gambar. Jadi anoda itu kutub positifnya pada X-ray tube. Nah, anoda itu kalau yang bisa berputar itu biasanya berbentuk kayak gini, piringan. Tapi ini piringannya gini ya. Nah, ini nggak rata. Jadi ketika ini disinari sinar X, dia kepantulnya ke bawah sini. Set gitu. Terus yang namanya focal spot itu namanya ini, yang bundaran ini yang dikenain sinar X-nya atau tempat tumbukan elektronnya. Terus ada kolimator, sama seperti tadi, kolimator adalah bagian yang digunakan untuk membatasi jumlah sinar X yang keluar sesuai dengan luas dari project yang dirungsen. Jadi ada dua knob sama tombol untuk lampunya masih sama, knob untuk lebar sama panjang di kolimator. Lanjut ada lengan penumpang. Lengan penumpang adalah bagian yang dapat diputar sehingga dapat disesuaikan dengan posisi atau jarak objek yang akan dirongsen. Nah, jadi lengan penumpang itu yang maksud lengan penumpang. Jadi buat nopang si X-ray tube-nya. Mau ini bisa, ini jadi bisa diputar-putar, bisa diarahin sesuai mau di mana sih untuk penyinarannya, seperti itu. Terus ada panel operasi atau kontrol panel biasanya disebut tuh. Panel operasi adalah bagian untuk mengatur tegangan tabung dan arus filamen. Nah, seperti tadi masih sama, di sini ada ngatur MA, KV sama timernya. Terus di sini ada MA meter dan ada KV meter juga. Ini ada apa ini? Indikator-indikator. Ini ada tombol ready sama expose. Jadi di sini tuh juga ada tombol ready sama expose. Terus ada generator. Generator tegangan tinggi adalah bagian yang mensuplai tegangan tinggi ke tabung sinar X. Nah, jadi generator yang dipakai pada mobile X-ray ini menggunakan sistem X-ray, maaf. Itu apa? High voltage frekuensi. Jadi sistemnya itu menggunakan frekuensi tinggi. Kalau yang tadi, yang konvensional tadi kan menggunakan trafo step up, jadi yang dibesarkan tegangannya. Kalau yang di mobile ini menggunakan frekuensinya yang ditinggikan untuk membesarkan dayanya. Terus lanjut ada hand switch. Hand switch adalah saklar tangan yang digunakan untuk proses pembangkitan sinar X, yang seperti tadi untuk proses expose sama ready-nya. Terus lanjut ini untuk blok rangkaian. Nah, ini sebenarnya agak kurang. Jadi di sini tuh masih ada rangkaian apa tadi namanya? Baterai sama inverter sama first transformator. Jadi harusnya ada trafo, ada baterai dulu, terus ada inverter. Inverter tadi untuk mengubah tegangan DC menjadi AC, terus ke trafo untuk masuk ke ini, ke rangkaian ini. Untuk yang bawah dulu, yang bawah ini pertama masuk ke dioda, untuk disearahkan, habis itu difilter, baru masuk ke pembangkit osilatornya. Di sini adalah pembangkit osilator, pembangkit gelombang frekuensi tinggi. Terus habis itu masuk ke trafo. Nah, trafo di sini adalah trafo step down untuk mensuplai filamen, untuk pemanasan filamen. Nah, habis itu untuk yang proses yang expose ini yang KV ya. Jadi di sini ada dioda, masih sama kayak yang bawah, ada dioda untuk sebagai penyarah. Terus yang kedua ada kapasitor buat menfilter tegangannya itu biar semakin lurus, ripple-nya biar kecil kayak yang di gambar ini, gelombang ini. Nah, terus ini masuk ke pembangkit gelombang frekuensi tinggi. Nah, jadi keluaran dari sini frekuensinya tuh menjadi tinggi. Nah, ini kan masih renggang nih. Ini hasilnya cuma 2, di sini menjadi lebih dari 2. Habis itu
di apa ya, di step up ya, masuk ke trafo untuk dikuatkan lagi, dayanya dibesarkan. Nah jadi ini semakin besar, habis itu searahkan lagi supaya tegangannya menjadi searah, masuk ke dioda. Habis itu masuk ke kapasitor buat ngilangin ripple-nya biar jadi kecil kan nih. Nah baru masuk ke anoda sama katodanya si X-ray tube, seperti itu untuk blok rangkaian di X-ray mobile. Nah jadi tadi ada gelombang. Nah ini contoh gelombangnya, keluaran dari dioda. Ini keluaran dari dioda, bentuknya masih seperti ini, full wave rectifier. Habis itu dimasukin kapasitor, jadi ripple-nya hilang, jadi agak lurus. Baru di pembangkit frekuensi tingginya ini, jadi ada gelombangnya lagi. Baru di step up buat menghasilkan tegangan tinggi. Ini juga disearahkan lagi, keluaran dari dioda di sini nih jadi seperti ini. Terus yang masuk ke kapasitor, keluarannya menjadi DC hampir murni, seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.